Ternyata dulu KRL ada yang namanya ATAPers. Ini pasti anak-anak kereta yang udah dari lama banget tahu nih. Jadi ATAPers itu orang-orang yang mereka naik di atas atau di atap keretanya. Waktu itu kereta antar kota. Itu wow, dan di sana ada yang bawa ayam, bahkan katanya ada yang pernah bawa kambing. Kayak wow, amazing sekali melihat transformasi kereta api yang sekarang. Hai, aku Pulpi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Kita akan ngomongin tema yang mungkin udah agak lama nih kami garap, sekitar akhir Mei mungkin. Tapi jadi judulnya adalah Transformasi Ular Besi Idaman Warga Jakarta. Wis, pasti tahu dong apa? KRL dong, apalagi. Jadi karya kami ini beberapa waktu yang lalu baru aja dapat penghargaan nominasi dari Anugerah Karya Jurnalistik MH Tamrin PWI Jaya. Yeay, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Maksa lagi. Jadi kami masuk nominasi 3 besar dan itu cukup membanggakan untuk kami. Dan ini sebenarnya sih kalau boleh sombong ya, ini bukan penghargaan pertama buat Telusur Kasus, asik. Tapi ini akhirnya menjadi penyemangat kami lagi nih untuk berkarya lebih. Jadi aku mau sedikit cerita tentang karya ini, tentang transformasi ular besi. Kenapa kami ambil tema ini? Karena ini menarik, karena banyak banget nih orang-orang di sekitar aku yang kalau mau berangkat kerja, mau jalan-jalan, dia harus naik KRL. Jadi aku tuh perantau, aku dari sebuah kota besar di Jawa Tengah, yang mana di sana transportasinya kalau nggak naik bus rapid transit, angkot pun juga udah dikit sih. Ojek online atau harus naik kendaraan pribadi. Jadi ketika aku pindah ke Jakarta beberapa waktu yang lalu tuh kayak surprise, wow, orang-orang setiap hari harus naik kereta hanya untuk bekerja atau untuk jalan-jalan. Wah, niat banget. Dan ternyata itu jujur ketika garap liputan itu adalah pertama kali aku naik KRL dan ternyata seru banget. Ini sebuah curahan hati dari seorang pendatang ya. Nah, terus akhirnya aku mengingat ketika dulu waktu tahun berapa ya? Mungkin 2006, 2008, pokoknya belum lebih dari 2010. Itu aku sempat naik kereta dari tempat tinggalku, dari kotaku ke sebuah kota di Jawa Timur, ujung Jawa Timur. Pasti tahu apa? Iya, Banyuwangi. Jadi waktu itu belum ada kereta yang direct, jadi harus pindah-pindah. Dan waktu itu aku naik keretanya masih yang tidak ada AC-nya. Orang-orang pada tidur di di selasar gitu, di lorong. Bahkan ada yang duduk, berdiri, tidur di bordes. Dan kita kalau mau, kita kan udah dapat tiket tuh, kan ada tulisan nomor kursi, misalnya 12C. Ketika kita datanglah itu ke 12C, ternyata udah ditempatin orang. Itu dulu banget, mungkin teman-teman yang masih pada muda-muda 20, usia 20-an awal mungkin tidak pernah merasakan ini. Tapi aku pernah merasakan ini meskipun tidak sering ya. Waktu itu kereta antar kota. Itu wow, dan di sana ada yang bawa ayam, bahkan katanya ada yang pernah bawa kambing. Kayak wow, amazing sekali melihat transformasi kereta api yang sekarang. Tapi kita akhirnya tidak mengambil kereta api jarak jauh, kita melihat KRL. Ternyata dulu KRL ada yang namanya ATAPers. Ini pasti anak-anak kereta yang udah dari lama banget tahu nih. Jadi ATAPers itu orang-orang yang mereka naik di atas atau di atap keretanya. Pasti banyak tuh kalau kalian coba googling foto-fotonya atau video-videonya tuh banyak banget. Jadi mereka di atas. Makanya kan banyak banget yang meninggal, jatuh, atau mungkin kesetrum. Nah, selain itu di dalam itu dulu pedagang asongan tuh masih boleh masuk. Cangcimen gitu. Cangkus cipermen. Nah, mereka masih boleh masuk tuh. Dan segala macem pokoknya losdol dah bebas. Nah, ketika akhirnya udah zamannya Pak Ignatius Jonan, mulai tuh berubah. Jadi pertama yang diubah kan kamar mandinya dulu nih, kamar mandinya diubah. Terus akhirnya KRL berubah, dikasih AC, kereta-kereta sudah lebih nyaman. Setelah itu
kereta-kereta ini ada eksekutifnya juga, tidak boleh ada pedagang asongan masuk, sudah tidak ada ayam-ayam, kambing-kambing yang ikut masuk. Pokoknya udah nyaman banget. Nah, kami coba dari stasiun Manggarai ke stasiun Tanah Abang. Stasiun Manggarai kan terkenal sebagai stasiun neraka yang padat banget. Tapi kami jujur waktu itu tidak mengambil di jam padat karena alasan kenyamanan teman-teman semua. Nggak mau dong. Udah rungsing kan mau berangkat kerja atau pulang kerja, terus tiba-tiba ada kami ngambil liputan gitu berdesak-desakan. Jadi kami ngambilnya di siang hari ya. Ternyata siang hari tuh nggak nightmare banget sih, masih ya lumayan lah, cukup lengang. Dari Manggarai yang sekarang, wow bagus sekali ternyata ya stasiun Manggarai. Mungkin teman-teman yang belum pernah ke stasiun Manggarai, coba ke stasiun Manggarai. Vibes-nya nih buat saya yang anak kampung ya, kayak ke bandara say, bagus banget. Udah ada penunjuk-penunjuknya gitu. Jadi buat teman-teman, buat saya juga yang masih pemula dalam naik KRL, dijamin aman, tidak akan tersesat karena banyak juga petugas-petugas yang siap untuk melayani Anda. Alah, asik. Nah, terus kami naik kereta ke stasiun Tanah Abang. Waktu itu stasiun Tanah Abang udah jadi, tapi belum sebagus sekarang gitu ya, karena masih banyak yang ditutup, masih under maintenance gitu. Ternyata seru, cuman akhirnya sedih juga sih ketika ini udah selesai nih liputan kami. Beberapa bulan kemudian kami dengar ada pihak-pihak yang meminta gerbong merokok di kereta. Aduh. Mungkin kalau teman-teman yang para perokok, kalian setuju nggak sih kalau kereta itu dikasih gerbong khusus? Karena kalau yang tidak merokok, aku yakin 1.000.000% pasti tidak setuju. Nah, kalau teman-teman yang merokok gimana nih? Dengan transformasi ular besi, kecintaan kita semua yang udah top banget, jos banget nih, perubahannya 180 derajat, setuju atau tidak kalau misalnya dikasih gerbong khusus untuk perokok? Coba komen di bawah.